whatever. Selamat pagi semua. Selamat pagi. I am so happy to be here. Saya senang bisa ada di tempat ini kembali. You know why? Tahu nggak kenapa? Because Jesus is here, Father God is here, and the Holy Spirit are Ya, here. karena Bapa di sini, Tuhan Yesus di sini, Roh Kudus hadir di sini. And I'm happy for everybody of you who came here. Ya, saya sangat bersyukur untuk setiap Bapak Ibu yang ada hadir di tempat ini. Before I maybe sit down, I want to tell you one verse. Ya, sebelum saya duduk, saya mau bagikan satu ayat ya. John chapter 8 verse 1. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 1. Everybody happy here? Ya, Yes. ya seneng ya, ngerti nggak usah terjemahin, semua seneng. Okay. We have- Yohanes 8 verse 1. Oke, apakah ayatnya ada? Oke. Ada. Indonesian is it's only one word, one sentence. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan apa? Jesus go to The mountain. mountain. Yeah. Yeah. And That's what did he verse do 1. there? Dan ngapain dia di sana? Number The first, there is no, the first two, I have to read the first two. And then ngapain Tuhan Yesus pagi-pagi pergi Bukit Zaitun? Adanya di ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. He come sit and teach. Dia apa? Dia lagi ngapain? Duduk. Dan Sama-sama saya. Permisi. permisi, jadi saya juga duduk. Ada ayatnya ternyata untuk duduk. It's so good to be in Surabaya. Ya, sangat senang bisa ada di Surabaya lagi. The most beautiful town in Indonesia. Menurut saya kota yang paling indah di Indonesia. Yes. Loh iya, sungguhan. And you know, all together, for me to be in Indonesia, it's just a joy. Iya, soalnya kalau saya nggak tahu ya, kalau tiap kali saya dapat jadwal Surabaya, seneng Indonesia, seneng gitu. Indonesia is my favorite country. Nah, Indonesia itu negara favorit saya. God sent me to 4 continents every year. Tahu to ya, kalau preach. saya itu diutus Tuhan ya ke seluruh benua, 4 benua yang saya mesti keliling. And when I return, many people ask, you travel so much, what is your favorite country? Ya, tiap kali saya selalu ditanya kalau di sini, kan udah keliling nih dunia, mana favoritnya, negara mana? Without hesitation, I can say, Saya selalu dengan yakin ngomong, my favorite country is Indonesia. negara favorit saya Indonesia. Amin. And then people ask, why? Ya, terus orang Why ya nanya, Indonesia? kenapa kok Indonesia gitu? Orang tanya sih. My answer is, Jawabannya adalah, orang-orang Indonesia manis. oh, orang Indonesia manis. Ya, I love you so much, ya saya sangat mengasihi kalian. so very much. Sangat-sangat. My favorite people group. Ya, jadi kalian adalah orang yang saya kasihi. God gives me love for every place that I go to. Ya, Tuhan tuh memberikan kasih kepada saya. Saya tuh bisa kalau mengunjungi tempat-tempat yang Tuhan utus. But you are really special. Ya, dan bagi saya kalian tuh spesial. Wonderful. Sangat indah So sweet. dan sangat manis. Receive it. Ya, terima Believe itu. it. Kalian perlu itu terima perkataan nih. Kalian sungguh adalah bangsa yang manis. God made you the way you are. Dan Tuhan menciptakan engkau itu ya begini, sangat spesial. Some people don't even know why they're in the world. God put you here because He wanted you here. Ya, jadi banyak orang yang ngerti kok Isa ada dilahirkan di sini. Tuhan punya tujuan engkau lahir di bangsa ini. Amen. Amin. Believe it. Percayalah. You're special. Karena engkau adalah You're not special. here by coincidence. Ya, jadi Anda ada di bangsa ini enggak kebetulan. And then God put you in this church Dan juga Tuhan juga menempatkan kalian di gereja ini lagi. because He wants you here.
Karena Tuhan tuh pengen memang kalian tertanam di sini. so you can grow in the things of God. Supaya kalian juga bisa bertumbuh. And you have an excellent leader. Ya, dan engkau mempunyai excellent what? Excellent leader. Oh, engkau mempunyai pemimpin yang luar biasa katanya. One amen. Ya, amin kan ya, pemimpin kalian luar biasa, amin. Wake up. Ya, ayo bangun. Okay. The theme that God gave me for today Ya, jadi tema yang Tuhan berikan hari ini melalui saya is the power of wisdom. yang berjudul The Power atau Kuasa dari Hikmat. Kuasa dari hikmat. Ya, kuasa dari hikmat. Where does wisdom come from? Jadi hikmat itu datangnya dari mana ya? Amen. Amin. Amen. Amin. And it is available for everybody Dan ternyata hikmat ini tersedia untuk setiap orang who asks yang meminta and who believes dan yang percaya and who receives. dan yang benar-benar menerimanya. And all these three things will happen this morning. Dan 3 hal ini terjadi ini pagi hari ini di sini. The theme is not wisdom, the power. The theme is the power of wisdom. Jadi temanya bukan cuma hikmat, tapi kuasa dari hikmat itu sendiri. God says about all things that you are seeking, looking for, seek wisdom because wisdom is the primary thing. Ya, mungkin kalian di sini tahu bahwa manusia mencari banyak hal, tapi firman Tuhan katakan satu hal yang paling utama, paling penting, cari itu yang namanya hikmat. We are not born with wisdom. Karena waktu kita lahir, kita belum punya We have to learn wisdom, seek wisdom. Dan yang penting itu kalau kita dilahirkan tanpa hikmat, kita bertumbuh, kita perlu cari, kita perlu mendapatkan hikmat. Where do we find wisdom? Nah, sekarang cari di mana hikmat itu? Number one, di Ya. dalam itu. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Every day we must read. Tiap hari kita perlu membaca. Because God does not speak in the voice that you can hear. Very seldom. God speaks in every word here. Karena Tuhan tuh berbicaranya bukan cuman audible yang kedengaran suara. Tapi dia berbicara setiap hari melalui firman Tuhan. The Bible is not like a novel. Ya, kalau firman Tuhan tuh tidak sama kayak buku novel gitu, bukan. The Bible is not like reading the newspaper. Dan firman Tuhan juga, Alkitab juga bukan seperti koran. The Bible is wisdom. Karena firman Tuhan itulah hikmat. The Bible or the gospel Ya, Injil, berita baik, is a power unto salvation. itu adalah kuasa untuk sebuah keselamatan. The Bible is the power unto healing. Ya, the Bible atau firman Tuhan itu ya kuasa, sangat kuasa. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Yes, the Bible is the power unto prosperity. Ya, bahkan Injil firman Tuhan itu adalah ada kuasanya untuk sebuah kemakmuran. After COVID, Nah, setelah COVID ya ceritanya. I was diagnosed. Ya, saya kan dulu sakit COVID terus sembuh, terus didiagnosa. Very, very serious. Ya, kurang baik lah diagnosanya, ini serius kata dokter. Sorry, Ya. when I think about it. After COVID, I could not stand alone. Waktu habis selesai saya kena COVID itu nggak bisa berdiri loh. After COVID, I couldn't walk. Jalan juga nggak bisa. And the scan of my brain showed Dan kan saya di scan ini ya. Otak saya ini loh, hasil scannya otak saya ini. dead brain cells and paralyzed brain cells. Bayangin hasilnya check up dari otak ini katanya selnya mati.
Sel otak saya udah nggak berfungsi, mati. And I was very sad about this diagnosis because it also said very short life and no normal movement. Ya, of the jadi body. saya sangat sedih karena tahu berarti ini hidup nggak lama lagi, terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi. But God reminded me, Tetapi Tuhan mengingatkan saya, what did I say? ya, apa yang seperti saya katakan. Whose report do you believe? The one of the doctor or my report? Ya, jadi saya diingatkan, oh ya, kamu itu percaya laporannya lab, dokter, atau laporan atau perkataan saya, kata Tuhan. Okay, the word from the doctor and the diagnosis on the paper Ya, jadi hasil lab gitu ya, apa katanya dokter ya tercatat lah ya. are the fakta. Itu adalah fakta. But this is Tetapi firman Tuhan the truth. adalah kebenaran. And I choose to believe this. Dan saya memilih untuk percaya pada firman I Tuhan. choose to believe Saya memilih untuk percaya that firman. God can heal me. Saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan sanggup Even menyembuhkan. though the diagnosis said no. Meskipun kata diagnosa dokter gak mungkin. God is good. Ya, Tuhan He's very itu good. sangat baik. And Sungguh just sangat baik. believe what I say. What I say is from this book. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu semua percaya. Karena apa yang saya katakan ini dari firman. And I experienced it. Dan saya alami loh. I am so happy. Dan saya sungguh I am bersyukur. so thankful Saya sungguh sangat mengucap syukur. that I can walk again Akhirnya setelah saya sembuh dari COVID That itu I can bisa go- jalan. from one country to the next. Dan tetap akhirnya bisa terbang pergi dari satu negara ke negara lain. That I speak 4 languages again easily. Ya, akhirnya saya tetap bisa berbicara dalam 4 bahasa. Memang saya bisa 4 bahasa dan saya ingat lagi semuanya. The diagnosis was from the Nah, doctor. diagnosanya dokter tuh loh You bilangnya. will not be able to walk. Katanya nanti nggak bakal bisa You will jalan, not be able to think right. nggak bisa mikir dengan normal Yeah, katanya. and you will not have a long life. Dan katanya hidupmu tinggal sebentar lagi. God had other plans. Tapi Tuhan punya rencana lain. And here I am. Dan sampai hari ini inilah serve sekarang you. saya To ada di serve you. sini untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Amen. Amin. Okay, the theme, the power of wisdom. Jadi benar kuasa dari hikmat itu sendiri. The Bible says where we can find wisdom. Firman Tuhan tuh mengatakan di mana sih kita bisa dapatkan hikmat The Bible ini. also says that we must find wisdom. It's the most important thing. Ya, selain di mana itu ada di Alkitab, itu nanti dikasih tahu di mana, tapi juga firman Tuhan tekankan hikmat itu paling penting dan terpenting dalam kehidupanmu. How many of you would like to have wisdom? Ya, siapa di sini yang mau mendapatkan hikmatnya Tuhan? That's almost everybody. Ya, hampir semuanya. Yes. When we make wise decision, Saat kita mengambil keputusan yang bijaksana, things are going well. nanti semuanya akan berjalan dengan baik. We seek wisdom in this book. Ya, kita mencari hikmat ini di dalam Alkitab. Again, I repeat, God said, among anything that you are seeking, looking for, seek wisdom, first thing. Ya, memang saya tahu Bapak Ibu mencari banyak hal. Tapi pertama-tama cari dulu hikmat Tuhan. And this morning we will read a short story. Ya, pagi hari ini kita mau baca kisah ya, pendek. Only 6 verses. Hanya 6 ayat. It is speaking about the children of Israel. Ini berbicara tentang perjalanan orang Israel. And the people of Israel had just come out of slavery. Ya, waktu orang Israel selesai dari perbudakan, keluar dari perbudakan. What did they do while they were so many years in slavery in Egypt, not even in their own country? Ya, bayangkan mereka menjadi budak di negeri Mesir ya. Jadi budak. Anybody knows? Excuse me. Anybody know what did they work? Tahu nggak? When they were slaves. What Waktu did budak in itu Egypt?
Kerjaannya apa sih kalau budak itu? Only one type of work. Kerjaannya itu cuma satu aja budak ini. Anybody knows? Tahu nggak apa kerjanya budak di Mesir? Cuma satu. Ada yang tahu apa itu? Cleaning up. Maybe two, maybe also, but Ya, it doesn't bisa, say. tapi nggak tercatat di Alkitab. Tapi satu ini ya kerjaannya budak. Cuman satu ini. They were making bricks. Mereka itu membuat brick, batu bata itu loh, brick. 3 materials. Dan bahannya itu cuma 3. Mud, Apa ya, kayak emat itu lumpur. lumpur. Oke, good. Oh, you better than me. Amin. Yeah, lumpur. Amin. Saya ada pikiran Kristus. Yeah. Sama-sama. Ya, You. ya. 3, 1 lumpur. Okay. Water, mud, and Air, straw. lumpur dan jerami. This is all they had to work with. Jadi budak itu kerjaannya ya cuma satu, bikin itu namanya brick atau saya bilang batu bata kalau ya. Tapi dari yang tadi saya katakan When 3. they were slaves in Egypt. Waktu mereka jadi budak di Mesir. Now, do you think that their masters, their boss, would send them to school? Apakah Anda pikir budak itu terus berpendidikan? Ke sekolah nggak sih mereka? No, Enggak. enggak. Exactly. Iya benar, enggak sekolah. No education, no formal education. Iya, yang pasti budak itu tidak berpendidikan sih. No skill whatsoever that is developed. Ya, jadi tidak ada keahlian yang dibangun karena memang enggak berpendidikan. And for many years, Dan generations. banyak, ini dari satu generasi ke generasi ya. Jadi tahunan ini ya. A very sad situation. Situasinya kan sangat mengenaskan saya bilang. But God Himself had sent them into into that country. God Yeah. Himself. Ya, tapi Tuhan dengan perkenanan Tuhan mereka ada di negara Mesir itu diizinkan. Because they were disobedient to Him, they did not honor God. Ya, sebetulnya karena ketidaktaatan juga ya mereka ya, tapi mereka ada di negara yang dimana mereka jadi budak. And so God sent them into captivity, and that they would do one simple job, one stupid job all day, all year. Jadi akhirnya di dalam negara Mesir itulah mereka mengerjakan satu pekerjaan yang sangat rendah menurut saya dan menurut kenyataan. Yaitu buatin jerami sampai jadi bata itu. I'm so glad that He then changed His mind. Tapi God. saya bersyukur Tuhan tuh punya rencana membalikkan rencana yang sangat mengenaskan bagi orang Israel. And He created a new epoch for them. Dan diciptakannya suatu rencana yang baru. And we have entered a new epoch. What is epoch? Epoch, time span. Oh iya, akhirnya ada musim yang baru, epoch dia bilang. Musim yang baru. When after the pandemic, when Indonesia opened again for foreigners, Ya. Jadi sama seperti musim baru yang saya alamin. Indonesia waktu itu lockdown terus tahu-tahu boleh dibuka, orang asing boleh masuk. that was April 6. Itu tanggalnya ingat saya, 6 April Last year. tahun 2022 ya. Yes. Oh, baru Last year. dibuka. Tahun I lalu. know exactly. Ya, saya ingat tuh tanggalnya. Because God, I was waiting in America. God told me, you will enter Indonesia first week in April. Oh yeah. Ya, karena saya dapat firman Tuhan, kamu akan masuk ke Indonesia minggu pertama bulan April. Waktu itu Indonesia lagi lockdown. So I bought my ticket accordingly. Ya, jadi tapi saya beli tiket And then I waited in Singapore, dan saya tunggu di Singapura. April 4, 4 travel, April, travel. April 5, Singapore. 5 April. And I said, God, you said that I would enter the first week. Ya, terus saya itu tanya Tuhan katanya minggu Now here pertama. I'm sitting in Singapore. Saya masih di Singapura loh ini, Indonesia belum boleh masuk. You said that I would start working the first week in April. Ya, tapi Tuhan kau berjanji aku akan
berada di Indonesia minggu pertama April. I didn't understand that the borders had not opened yet. Ya, tapi kok belum terbuka itu Indonesia, masih tertutup. And then I turned on the news the next day, April 6. Nah, besoknya saya lihat itu berita dalam dunia ya, dari berita itu di TV tanggal 6 nih ceritanya. And the news says Indonesia open April Tanggal 6. 6 beritanya ngomong Indonesia mulai hari ini terbuka. Everything has its specific time. Nah, tiap apapun yang terjadi itu memang ada waktu yang tepat. And today, Dan hari ini, God sent me here. That God sent me here. kalau Tuhan kirim saya nih ke That tempat ini, a new time span, a new epoch begins for everybody who is sitting here. ada epok yang baru, musim atau waktu yang baru untuk Bapak Ibu sekalian. I am not exaggerating. Saya nggak gede-gedein ini, I hear God. karena saya dengar dari Tuhan. And He said, Dan Tuhan He will make berkata, a new beginning for everybody that put their faith and hope in Him. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu permulaan yang baru. Okay, do you want new things? Mau nggak permulaan yang baru, musim yang baru untuk memulai? Amen. Mau nggak? Amen. That's why He sent me with the theme, the power Makanya of Tuhan wisdom. kirim saya ke tempat The ini. power of wisdom. Bahwa engkau membutuhkan hikmat, kuasa dari hikmat untuk suatu musim yang baru ini. People with wisdom make sound decisions. Ya, karena dengan hikmatlah, ya, dengan hikmat yang tepat, People ini will- orang membuat keputusan yang benar. People with wisdom will be recognized by other people and honored. Dan orang yang berhikmat akan dikenal. And it has very little to do with your school education. Dan hikmat ini tidak ada sangkut pautnya. Harus sekolahnya tinggi, harus background kalian apa. Enggak ada hubungannya. I know by experience. Karena saya juga tahu ini dari pengalaman. I had very drastic and serious situations in my childhood. Childhood. Karena saya juga punya pengalaman hidup yang kelam And I couldn't follow in school. saat saya masih kecil. Oh, everybody in my family educated, highly educated. Oh, karena di keluarga saya, semuanya pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi. But for reasons which are too shameful to say, I could not follow in school. Nah, tapi ya, ini jujur aja saya ngomong, saya itu nggak pinter di sekolah ini. And because of what happened to me, I did not believe in God. Nah, memang gara-gara itu juga saya memang waktu itu ya nggak percaya Tuhan. I said, if God permits, if God is real, if there is a God, why does He permit what happened to me? Ya, jadi saya itu bilang, Tuhan ini nggak ada. Kalau Tuhan ada, kok bisa? Saya paling bodoh. Yang lain saudara-saudara saya bisa sekolah pinter, saya nggak bisa apa-apa. Well, because I didn't know God and I did not want to know God, I had no wisdom and no expectation for change. Nah, tapi karena memang waktu itu saya belum kenal Tuhan, saya juga nggak tahu kalau hikmat tuh bisa dicari. Jadi saya memang nggak punya ekspektasi. Ya udahlah, nggak bisa apa-apa, ya udah gitu. And a few of you here, you have no expectation for better things to come. Some of you. Ya, mungkin kalian juga gini, sama seperti saya, nggak punya harapan. This is going sudah. to change. Tapi hari ini saya mau katakan ada perubahan. Because at age 38, Karena waktu usia saya 38 tahun, instead of committing suicide because I felt so miserable, I received the Lord Jesus. 38 tahun tuh saya sangat depresi, stres sampai memang siap mau bunuh diri. Tapi di saat itu saya terima Tuhan. And everything changed. Dan sejak itu semuanya berubah. Then He filled me with His Spirit. Dan Tuhan memberikan dan mengisi saya dengan Roh Kudusnya. The Spirit of wisdom. Dan ada roh hikmat. Suddenly I understood things I never saw before. Tiba-tiba saya bisa mengerti banyak hal yang dulunya saya nggak ngerti. I went back to school. Saya akhirnya kembali masuk sekolah. And praise be to God Ya, puji Tuhan. for the wonderful Holy Spirit. Untuk Roh Kudus yang sangat luar biasa. When I received Him, Waktu saya terima Roh Kudus, everything began to change in my life.
pelan-pelan semuanya itu berubah loh di dalam kehidupan saya. Today I'm happy all the time. Nah sekarang hari ini sampai hari ini saya happy setiap saat. Today I speak 4 languages fluently. Ya, dari yang nggak sekolahan nggak bisa apa-apa, sekarang saya bisa berbicara dalam 4 bahasa, cukup kan ya? How come? Why? How come? Kok bisa ya? Before I couldn't learn in school. I couldn't finish. I couldn't follow. Dulu sekolah aja enggak dan sekolah nggak selesai. Sekarang bisa 4 bahasa, gimana caranya? Then I received the Lord Jesus. Waktu saya terima Tuhan Oh, He Yesus, gave me hunger. saya terima satu kehausan. Jadi aus. For what? For this. Haus untuk baca firman. Every day I read my Bible. Setiap hari saya baca Alkitab. Long times, and God speaks through this book. Dan waktu saya baca ya Tuhan berbicara And melalui ayat-ayat. He began to change me. Dan itulah yang membuat akhirnya ada perubahan dalam hidup saya. And the Bible says Dan firman Tuhan that the katakan, Holy Spirit, Roh Kudus, oh, wonderful Holy Spirit, we celebrate Him today. yang Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. My Bible says that the precious Holy Spirit teaches you all things. Firman Tuhan katakan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. He teaches you how many things? Ya, saya tanya Roh Kudus mengajarkan berapa hal? Somebody here wants to learn something new? Dan saya tahu di sini ada yang sedang pengen belajar sesuatu yang baru kan? Yes, many of you do, I know. Banyak yang kepengen sebetulnya. And my Bible says Dan firman Tuhan, Alkitabku berkata, in John 14, Yohanes 14 verse 26, ayat 26. the Holy Spirit Roh Kudus teaches you mengajarkan kepadamu, how much? apa yang diajarkan? Mengajarkan apa? Segala sesuatu. Amin. 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 You can learn. Jadi Anda bisa loh tetap belajar. If you have received the Holy Spirit, Kalau Anda punya you Roh can Kudus, learn. Anda akan bisa I did not belajar. learn in school, Iya sama seperti saya. but after I received the Holy Spirit, Saya loh tidak sekolah, tapi setelah terima Roh Kudus, I went back to school. saya balik ke And sekolah. then I was able to learn, to Dan understand. saya belajar dan saya mulai ngerti. I learned French in 6 months. Saya belajar bahasa Prancis dalam waktu 6 bulan. Then I learned Spanish another 6 months. Wah, dan belajar bahasa Spanyol 6 bulan. And that was at age 48. 48. Spanish. Wah, waktu umur 48 saya belajar bahasa Spanyol. Amen. Luar biasa, somebody said. Ya, luar Amen. biasa. Give him a Amen. clap hand. Ya, berikan segala kemuliaan bagi Dia yang luar biasa. Roh And Kudus. my friends, you can do the same. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalian semua bisa lakukan hal yang sama yang seperti saya. That's why God sent me here with the theme, the power of Ya, wisdom. makanya saya datang ke sini untuk menguatkan, mengingatkan bahwa kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Wisdom does not depend on how many years you went to school or Ya, not. hikmat tidak tergantung berapa lama engkau menempuh sekolahmu. Okay, we get into the theme of wisdom. Ya, kembali ke wisdom hikmat Sekarang, sekarang. God got the Israelites out of captivity, Ya, jadi slavery. Tuhan mau membebaskan umat Israel dari perbudakan kan? Ya, And mau dibebaskan. he said in Exodus chapter 31, Exodus Keluaran 31, he spoke to Moses, dia berbicara kepada Musa, he spoke to the leader, dia berbicara kepada pemimpinnya ya. just like God speaks to your leader, Sama seperti Tuhan juga akan berbicara kepada pemimpin-pemimpinnya and tells her to tell you. supaya kita bisa sebagai pemimpin memberitahu kalian sebagai And jemaat. because the pastor has the calling that God put on her, Ya, sebagai seorang gembala saya juga diberikan otoritas untuk bisa membagikan ini. that's why she also has the anointing to explain, to teach. Ya, jadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar diberikan kuasa dan otoritas dan pengurapan untuk Okay. membagikan firman Go Tuhan. ahead. Keluaran 31 verse 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah
kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan apa? Dipenuhi dengan apa? Aha. God wants to fill you today. Jadi hari ini engkau dipenuhi dengan rohnya Allah sendiri. With His Spirit. Dengan roh kudusnya. So things change. Dan akan ada perubahan. Life becomes easier when you hear Him. He instructs you in wisdom. Dengan adanya roh kudus yang ada di dalam kita itu akan mengubahkan hidupmu. He fills you with His Spirit. Dia memenuhi hidupmu. And the result is? Dan hasilnya adalah dengan kupenuhi dia dengan roh Allah, terus koma, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Repeat. Saya ulangi ya. Jadi, with all asked and with what? ya, waktu Tuhan memenuhi kita dengan rohnya kepada umat Israel, firman Tuhan katakan dipenuhi juga dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amazing. Oh, luar biasa kan ini. God fills His people. Jadi Tuhan tuh mau memenuhi kita semua with Himself. dengan kepenuhannya, With His Spirit. dengan roh With His kudusnya, wisdom. dengan hikmatnya. And suddenly He makes them able to do all kind of things. Dan karena itu akhirnya kita dimampukan loh. Bisa mempunyai keahlian, pengertian dan pengetahuan ini. To work in other jobs. To give them abilities and skills that they didn't have before. Iya, untuk orang Israel itu diperlengkapi sehingga mereka itu membuat berbagai rancangan yang bisa dikerjakan yang sebelumnya mereka nggak bisa kerjakan. God wants for you to expand your imagination and your dreams. Tuhan mau engkau itu mulai melebarkan, expand About ya. what He can do with you. Untuk supaya engkau tahu apa yang engkau bisa melakukan lebih dari sebelumnya. What He can do with you and how He wants to teach you things. Dan Tuhan mau ngajarin. Bukan kesombongan, bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan mau ngajarin ini loh. Bersama aku berikan hikmat supaya engkau bisa memperlebar dirimu, memperluas. Many of you had specific dreams as a child or imaginations as to what you could do when you grow up. Mungkin waktu kecil kalian punya mimpi ya, yang kita juga katakan cita-cita atau imajinasi. Nanti besar aku mau ngapain, mau jadi apa begitu. And He's here today. Dan Tuhan mau ingatkan kembali hari ini. To bring you revival. Nah, hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali, bahkan membangun sebuah kebangunan rohani di dalam dirimu. Ya. To make you able to do things you had dreamed of, you had hoped for, you had thought that you could do. Tuhan memampukan, Tuhan mau mengingatkan, aku akan membangun kembali rohanimu, rohmu supaya kamu mampu melakukan apa yang dulu pernah engkau ingini, cita-citakan. There is no limit to God. Karena bagi Tuhan tuh tidak ada batasannya. As I said before, I did not finish high school. Ya sama seperti yang tadi saya juga ceritakan, saya ini loh gak lulus sekolah SMA. But praise to God the Father, God the Son and the Holy Spirit. Tetapi puji Tuhan, Putra, Roh Kudus juga yang ada di dalam They saya. made me able to learn other languages. Yang memampukan saya akhirnya belajar, yang contohnya saya belajar bahasa gitu. So amazing. Sangat luar biasa. No high school. Nggak lulus loh SMA. But today, Tapi hari ini, since age 41. ya, No, 48. 48, right? Hari ini, bahkan sejak umur 48 tahun itu, God enabled me to speak 4 languages fluently. ya, nggak cuman berbicara 4 bahasa, tapi berbicaranya itu sangat lancar, jadi bukan susah gitu. Even though Lancar. I had died in COVID, and when I came out of COVID, I couldn't even stand or walk alone. Ya, dan bahkan waktu saya kena COVID itu ya, yang sebelumnya saya kena itu terkapar, habis COVID kan nggak bisa jalan, nggak bisa apa dan nggak bisa mikir. Toh akhirnya semua itu dipulihkan kembali. When you were younger, you had ideas about what you would like to do. Ya, waktu muda, engkau waktu kecil masih muda, engkau punya cita-cita, punya bayangan, punya imajinasi. But for many of you, it didn't happen. Tapi ternyata cita-citamu itu tidak tercapai bagi beberapa engkau di sini.
Today God wants to re-energize you. Dan hari ini Tuhan mau re-energize, mau menguatkan kembali, memberi semangat kembali. Yes, Benar, He wants you to dream again. engkau bisa bermimpi kembali, nggak telat. And to make plans for Dan change. akhirnya membuat satu rencana untuk Positive sebuah perubahan. Perubahan yang positif How many of pastinya. you would like to have that Ya, positive change? siapa yang mau berubah di sini, mau terjadi transformasi dalam hidupmu? Berubah. Oh, this is good. Oh, almost Oh, ya, everybody. puji Tuhan. Amen. Amen. Amin, amin ya. You know what? God has confidence in you. Ya, tahu nggak saudara, kita semua punya Roh Kudus yang membuat, yang menginisiatif perubahan itu. Say thank you, Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, katakan. Lord. Terima kasih Tuhan, katakan. You can read again what they did and we close. Oke, saya lanjutkan ya In tadi ya. closing. Sebagai penutup kan tadi dikatakan aku akan memenuhi dia atau umat Israel dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. We can stand up. Stand up. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. We want to pray for you. Saya mau berdoa ini. Have you learned something this morning? Ya, pagi hari ini belajar sesuatu enggak Let's go melalui to the umat table. Israel? I walk over there, that's good. Have you learned something this Udah morning? belajar sesuatu kan? Anybody learned something this Ya, morning? dapatkan sesuatu pagi hari ini? Then give him a clap hand. Give him. Kalau Give him Anda praise. menerima sesuatu, mari Give him kita praise. berikan segala pujian, segala hormat, rasa pengucapan syukur kita kepada Things Dia. are changing for you. Ya, akan ada perubahan di dalam hidupmu. God wants for you to experience new and positive things. Karena Tuhan mau untuk engkau mengalami satu hal yang baru dan satu hal itu yang positif, yang baik. Father, I thank you Bapa, kami mengucap syukur that you called us here today karena Engkau yang telah memanggil dan memilih kami so sampai that hari ini. you would do the same as you have done for the Israelite people when they came out of slavery. Karena hal yang sama yang Engkau lakukan kepada umat Israel waktu mereka dibebaskan dari perbudakan, hal yang sama juga Tuhan akan lakukan bagi kami You semua. have filled them with your spirit. Engkau akan memenuhi kita semua, kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Oh Lord, fill everybody here now with your Holy Spirit to overflow. Ya, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap pribadi yang ada di tempat ini hingga melimpah ruah. Fill them with wisdom. Penuhi juga dengan hikmat-Mu. Fill each one with understanding. Memenuhi dengan pengertian-Mu. Fill each one with special knowledge. Memenuhi setiap kami dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. And make them able Yang memampukan kami semua Tuhan. to do all things that they had hoped for and imagined that they could do. Untuk memampukan kami melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan, yang pernah kami Lift up your impikan. hands, He is here. Angkatlah Lift kedua up your tanganmu hands because now is time to receive. sebagai tanda bahwa engkau mau untuk menerima. God sent me here Tuhan telah mengirimkan saya ke tempat ini because He wants to impart Karena- fresh knowledge and wisdom to you. Tuhan mau mengimpartasikan So that hikmat, pengetahuan, pengertian kepadamu.
so that you can do new and different things. Supaya engkau dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang baru. Or that you can do the things that you're doing now, you can do them better, you can develop them Yang dulu further. mungkin belum bisa, sekarang bisa. Yang dulu tidak begitu bagus, belum lancar, sekarang sangat lancar engkau lakukan. God is right now releasing abilities for special skills. Saat ini juga Tuhan akan memberikan kepadamu kemampuan untuk melakukan skill-skill yang khusus. Yes, all kinds of work, for all kinds of work. Ya, seperti yang tertulis di firman, segala macam kemampuan, keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaanmu. God wants for some of you to become a specialists in certain things. Ya, karena Tuhan mau engkau akan melakukannya dengan excellent, bahkan engkau terkenal dengan kata-kata engkau sangat ahli di bidang tertentu. Begin to imagine again what you were wanting to do when you were younger. Tuhan memampukan engkau untuk melihat kembali mimpi, cita-cita yang Tuhan berikan waktu engkau kecil dan masih muda. God is igniting new and fresh fire in you. Tuhan memunculkan kembali api di dalam dirimu, satu energi api yang luar biasa. He is right now imparting skills you wanted to have and didn't have until now. Ya, saat ini terimalah impartasi karena apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, pengetahuan, hikmat dan segala bentuk keahlian yang engkau butuhkan sudah tersedia dan itu dimulai dari dalam dirimu. Heavenly Father, Bapa Surgawi, I thank you aku mengucap for the syukur good work untuk pekerjaan yang baik that you have begun yang Tuhan sudah mulai in each di person here. dalam setiap pribadi di tempat And ini. you are not going to leave us where we are, Terima kasih Now. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. but you promise, Lord, Engkau berjanji Tuhan, that you would complete and perfect Engkau akan menyertai supaya pekerjaan ini terselesaikan dengan sempurna. you perfect the good things that you started in us. Engkau menyempurnakan segala sesuatu yang telah Engkau mulai juga di dalam Thank setiap you, kami. Father, for this new beginning, Terima this day kasih, of Tuhan. Pentecost. Untuk permulaan yang baru yang kami nikmati hari ini saat kami merayakan hari Pentakosta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let me say the blessing. Sure. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa Surgawi, saat kami pulang kembali dari tempat ini, kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada murid Yesus juga telah kami terima saat ini. Oleh sebab itu kasih Bapa yang oleh putramu Yesus Kristus memberikan segala penebusan yang luar biasa dan memberikan Roh Kudus di dalam kami untuk memampukan kami hidup menurut kehendak-Mu. Diberkatilah Engkau dan pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.